Hidupku terasa hancur saat putri kandungku sendiri tega mengusirku dari rumahnya. Aku pergi dengan hati remuk, tanpa tempat kembali, hanya ditemani air mata. Tapi aku tak pernah menyangka, roda kehidupan berputar begitu cepat. Anak yang dulu menolakku, kini datang mengetuk pintuku, tak berdaya, jatuh miskin, dan memohon maaf. Inilah kisah nyata tentang kesabaran seorang ibu, kerasnya kehidupan, dan keajaiban doa yang tak pernah terputus. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja sahabat menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga sahabat sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Namaku Sulastri. Usia sudah menginjak 63 tahun. Rambutku memutih, kulitku mulai keriput, dan tenagaku tak lagi sekuat dulu. Tapi di hatiku, aku masih seorang ibu yang penuh cinta untuk anak-anak. Sejak suamiku meninggal 10 tahun lalu, aku membesarkan putri semata wayangku, Rani, seorang diri. Rani dulu anak yang manis. Sejak kecil, ia selalu menggenggam tanganku erat saat berjalan ke sekolah. "Ibu jangan jauh-jauh ya, aku takut sendiri," begitu katanya waktu kecil. Aku terharu, merasa hidupku sempurna walau harus berjuang sendiri. Aku bekerja sebagai penjual kue basah di pasar untuk menyekolahkannya. Panas terik, hujan deras, sudah biasa ku hadapi. Semua demi melihat Rani bisa sekolah tinggi, menjadi orang sukses, dan tidak merasakan pahitnya hidup sepertiku. Kini, Rani sudah dewasa. Ia menikah dengan seorang pria bernama Dani. Awalnya aku ikut bahagia. Kupikir, inilah saatnya aku bisa melihat putriku hidup bahagia, tidak kekurangan, dan memiliki rumah tangga yang harmonis. Di rumah kecil yang kami tinggali bersama, aku masih sering membantu, memasak, mencuci, bahkan merawat cucu kecilku, Bima, yang baru berusia 5 tahun. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk mereka sebelum berangkat kerja. Aku tidak pernah mengeluh, karena bagiku, itu cara seorang ibu menunjukkan kasih sayang. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan perubahan sikap Rani. Ia lebih sering berbicara dengan nada tinggi, menatapku dengan tatapan yang tidak lagi sama. Bahkan suaminya, Dani, kadang memandangku seperti orang asing di rumah ini. Aku ingat jelas, suatu pagi ketika aku sedang menyiapkan sarapan, Rani keluar kamar dengan wajah masam. "Bu, kenapa sih lauknya cuma tempe sama sayur bening lagi?" Aku kan malu kalau Dani lihat. "Masa tiap hari makanannya begini?" katanya dengan nada kesal. Aku tersenyum kecut, berusaha menahan perih di dada. "Maafkan ibu, Nak. Uang belanja yang kamu kasih memang pas-pasan. Tapi ibu janji, minggu depan ibu coba bikin ayam goreng, ya?" Rani hanya mendengus, lalu melirik Dani. "Lihat, Bang. Aku kan sudah bilang, ibu nggak bisa ngatur uang. Jadi malu rasanya kalau terus-terusan begini." Dani hanya menggeleng, lalu masuk ruang makan tanpa banyak bicara. Tapi tatapannya jelas, seolah aku beban bagi mereka. Aku terdiam. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah kasih sayang yang kuberikan sejak dulu sudah tidak berarti? Malamnya, ketika aku sedang menidurkan cucu, aku mendengar bisikan Rani dan Dani dari kamar. "Bang, aku nggak tahan lagi kalau ibu terus tinggal sama kita. Rasanya rumah jadi sempit, terus kita nggak bisa bebas. Lagi pula, biaya juga nambah." Aku menggigil. Kata-kata itu seperti pisau menancap di dadaku. Putriku, yang dulu pernah berkata tak mau hidup tanpa ibu, kini merasa aku hanya beban. Aku masih berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin ia hanya sedang kesal. Tapi sejak malam itu, aku tahu sesuatu yang buruk sedang menunggu di depan. Aku tidak menyangka, suatu hari nanti, anak yang kubesarkan dengan cucuran keringat dan air mata akan mengusirku dari rumahnya sendiri. Hari itu, suasana rumah terasa dingin meski matahari bersinar terang. Aku baru saja selesai mencuci pakaian cucuku. Tangan ini masih basah ketika tiba-tiba Rani memanggilku dengan nada keras. "Bu, bisa ke ruang tamu sebentar?" Suaranya terdengar ketus.
Aku berjalan pelan, mencoba menenangkan hatiku. Begitu duduk, kulihat wajah Rani serius, sementara Dani duduk di sampingnya dengan ekspresi tegas. "Bu," kata Rani, "aku sudah bicara sama Dani. Mulai bulan depan, ibu nggak bisa lagi tinggal di sini." Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Apa maksudmu, Nak? Ibu kan di sini cuma bantu jaga cucu, masak, bersih-bersih. Apa salah ibu sampai harus diusir?" Rani menghela napas panjang, lalu menatapku dengan dingin. "Bu, ini bukan masalah salah atau enggak. Aku cuma butuh privasi sama Dani. Rumah ini kecil, kita butuh ruang. Lagi pula, tetangga juga suka ngomongin. Mereka bilang aku masih ngurusin ibu, padahal aku sudah punya keluarga sendiri. Aku malu, Bu." Air mataku menetes, tapi aku berusaha tetap tenang. "Rani, kamu malu punya ibu seperti aku? Ibu yang sudah membesarkanmu dari kecil tanpa ayah? Ibu yang rela nggak makan supaya kamu bisa sekolah." Dani tiba-tiba ikut bicara. "Bu, tolong jangan bawa masa lalu terus. Rani sekarang punya kehidupan sendiri. Wajar dong kalau dia ingin mandiri. Lagi pula, ibu bisa tinggal di rumah lama ibu di kampung, kan?" Aku menunduk. Rumah lama yang mereka maksud adalah rumah reot peninggalan orang tuaku di desa. Sudah lama tidak ditinggali, bocor, penuh rayap. Aku sudah hampir lupa bagaimana kondisinya sekarang. "Jadi, kalian benar-benar ingin ibu pergi?" Suaraku bergetar. Rani bangkit. Suaranya meninggi. "Iya, Bu. Aku capek. Setiap kali aku pulang kerja, aku lihat ibu ada di sini. Seolah-olah aku nggak pernah benar-benar punya rumah tangga sendiri. Aku nggak mau terus-terusan merasa kayak anak kecil yang hidup di bawah bayang-bayang ibu. Aku butuh ruang, Bu. Jadi, tolong mengerti." Aku memandang wajah putriku, mencari sedikit saja kasih sayang yang dulu pernah kulihat. Tapi yang kutemukan hanyalah keangkuhan dan ego. "Baiklah, Nak." Aku menarik napas panjang, berusaha menahan tangis. "Kalau memang itu yang kamu inginkan, ibu akan pergi. Ibu hanya ingin kamu bahagia, meski harus menyakiti hati ibu." Aku berdiri perlahan, lalu masuk ke kamar kecilku. Kupuji satu persatu baju lusuh yang kupunya ke dalam tas. Tanganku gemetar. Setiap lipatan kain seperti menyayat hati. Aku tak menyangka, rumah yang dulu penuh tawa kini jadi tempat yang menelanjangiku dari segala harga diri. Sore itu juga, aku pamit pada cucuku. Kucium keningnya lama sekali, seolah aku tak akan bisa melihatnya lagi. "Bima, Nak, jangan lupa sama nenek ya. Nenek sayang sekali sama kamu." Anak kecil itu memeluk leherku erat. Tak paham mengapa aku menangis begitu deras. "Nenek jangan pergi. Bima mau sama nenek." Suaranya membuat hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku harus pergi. Dengan langkah gontai, aku keluar dari rumah itu. Rani tidak menoleh, hanya berdiri kaku di ambang pintu. Dani menggenggam tangannya, seolah mengatakan, "Biarkan saja." Aku berjalan menjauh, membawa sekarung luka di hati. Di kepalaku hanya satu tanya, bagaimana mungkin seorang anak tega mengusir ibu kandungnya sendiri? Namun aku tidak tahu, roda kehidupan akan berputar, dan suatu saat, putriku sendiri yang akan merasakan pahitnya keputusan itu. Sejak hari itu, hidupku benar-benar berubah. Aku kembali ke rumah tua peninggalan orang tuaku di kampung. Rumah itu sudah reot, atapnya bocor, dindingnya lapuk dimakan rayap, dan lantainya penuh debu. Saat pertama kali membuka pintu, udara apek menusuk hidungku. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap sekeliling dengan mata basah. "Inikah tempatku sekarang?" gumamku pelan. Tidak ada lagi suara cucu yang memanggilku. Tidak ada lagi keceriaan pagi. Hanya kesunyian dan suara angin yang menyusup lewat celah-celah dinding. Hari-hariku penuh kesepian. Untuk makan, aku kembali membuat kue sederhana dan menjualnya di warung dekat rumah. Untungnya,
Beberapa tetangga masih mengenalku dan membeli daganganku. Tapi hasilnya tak seberapa. Kadang aku hanya bisa makan nasi dengan garam, atau bubur tipis tanpa lauk. Di malam hari, aku sering menatap langit-langit rumah yang bocor, mendengarkan tetesan air hujan. Dalam hati, aku sering berdoa, "Ya Allah, berikanlah kesabaran untuk hamba MU ini. Jangan biarkan hatiku penuh kebencian pada anakku sendiri." Namun rasa rindu pada cucuku selalu menghantui. Aku sering memeluk baju kecilnya yang sempat kubawa, menangis sendirian. Rasanya bagai ada lubang besar di hatiku yang tak bisa ditutup. Suatu hari, aku memberanikan diri datang ke kota untuk menjenguk Rani dan cucuku. Dengan langkah bergetar, aku berdiri di depan rumah mereka. Namun begitu pintu dibuka, Dani langsung menghadang. "Bu, untuk apa datang ke sini? Bukankah sudah jelas ibu harus tinggal di kampung saja?" katanya dengan suara dingin. Aku menunduk, menahan air mata. "Dani, ibu cuma ingin melihat Bima sebentar saja. Ibu rindu." "Nak." Rani muncul dari dalam rumah. Wajahnya kaku, tatapannya menusuk. "Bu, jangan bikin masalah. Aku sedang sibuk. Aku nggak bisa terus-terusan urus ibu. Kalau ibu sayang sama aku, tolong jangan datang tiba-tiba begini. Nanti tetangga lihat. Aku malu." Aku tertegun. Kata, "Malu, itu lagi." Seolah aku bukan lagi ibunya, melainkan aib yang harus disembunyikan. Aku menghela napas, berbalik dengan langkah lemah. Dari dalam rumah ku dengar suara cucuku. "Nenek, nenek." Aku ingin sekali berlari masuk, memeluknya erat. Tapi pintu sudah ditutup di depanku. Aku hanya bisa meneteskan air mata di depan rumah yang dulu pernah menjadi tempatku berteduh. Hari-hari berikutnya semakin berat. Badanku mulai sakit-sakitan karena sering kehujanan di rumah bocor itu. Tanganku gemetar saat membuat kue. Mataku berkunang-kunang karena kurang makan. Tapi aku terus bertahan, berharap suatu hari Rani sadar dan menjemputku kembali. Namun yang kuterima hanyalah kabar-kabar pahit. Tetangga yang pulang dari kota bercerita bahwa Rani dan Dani hidup mewah, membeli mobil baru, sering belanja ke mall, bahkan liburan ke luar negeri. Aku hanya bisa tersenyum getir. Ya Allah, biarkanlah anakku bahagia. Walau aku harus sengsara, aku rela. Asalkan dia tidak merasakan susah seperti diriku. Tapi aku tidak tahu, kebahagiaan yang mereka pamerkan itu hanya sementara. Roda kehidupan sedang berputar. Dan waktuku untuk melihat kebenaran segera tiba. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar di langit. Aku duduk di teras rumah tua, memeluk selimut tipis sambil mendengarkan suara angin. Tiba-tiba, terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Aku bergegas berdiri. Jantungku berdebar. Pintu rumahku diketuk keras. Tok, tok. Tok. Dengan ragu, aku membuka pintu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat sosok yang berdiri di depan. Rani, putriku. Wajahnya pucat. Matanya sembab penuh air mata. Bajunya basah kuyup karena hujan. Rambutnya berantakan. "Bu." Suaranya bergetar. "Bu, tolong. Aku nggak tahu lagi harus kemana." Aku terpaku. Setelah berbulan-bulan tak pernah menemuiku, bahkan mengusirku, kini dia berdiri di depan pintu dengan wajah penuh keputusasaan. "Ada apa? Nak, kenapa kamu begini?" tanyaku hati-hati. Rani terisak. Ia memegang tanganku erat, lalu jatuh berlutut. "Bu, aku salah. Aku hilaf. Dani meninggalkan aku. Usaha kami bangkrut, utang menumpuk. Rumah sudah disita bank. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Bu, aku cuma punya ibu." Air matanya jatuh deras membasahi lantai tanah rumahku. Aku menggigil. Hatiku perih bercampur bingung. Ingin sekali aku marah. Ingin ku teriakkan rasa sakit yang dulu ia berikan padaku. Tapi melihat putriku hancur seperti ini, air mataku ikut jatuh tanpa bisa kutahan. "Kamu bangkrut, Nak?"
Bagaimana dengan Bima? Tanyaku terbata. Bima ikut aku, Bu. Dia di rumah tetangga dekat sini. Aku takut dia kehujanan kalau aku bawa. Aku cuma butuh ibu sekarang. Aku memejamkan mata, menahan perasaan yang berkecamuk. Ingatan saat aku diusir dari rumah itu kembali muncul. Luka yang belum sembuh kini berdiri di hadapanku. Tapi kemudian aku teringat doa-doaku setiap malam. Aku selalu memohon agar Rani tidak kehilangan jalan, agar dia kembali sadar dan tidak jauh dari Allah. Aku menarik napas panjang, lalu meraih bahunya. Rani, bangunlah. Jangan berlutut seperti ini. Ibu masih ibumu. Meskipun kamu pernah menyakiti ibu, kamu tetap darah daging ibu. Rani menatapku dengan mata penuh penyesalan. Bu, aku jahat sekali sama ibu. Aku tega mengusir ibu. Padahal semua yang aku punya dulu karena pengorbanan ibu. Aku menyesal. Bu, aku menyesal. Aku memeluknya erat. Tangis kami pecah di tengah suara hujan malam. Di pelukan itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kembali hangatnya kasih seorang anak. Malam itu, Rani tidur di rumah reyotku. Ia dan cucuku, Bima, kembali dalam pelukanku. Rumah yang tadinya sunyi kini dipenuhi suara tangis sekaligus rasa lega. Aku sadar, inilah titik balik hidup kami. Roda kehidupan telah berputar. Putriku yang dulu mengusirku karena gengsi, kini kembali dengan tangan kosong. Dan sebagai seorang ibu, aku harus memilih, menyimpan dendam, atau membuka pintu maaf. Aku tahu, Allah sudah mengatur segalanya. Pagi itu, setelah semalam penuh tangis dan pelukan, aku terbangun dengan suara kecil cucuku. Nenek, aku lapar, ucap Bima dengan mata polosnya. Aku segera bangun, menyiapkan bubur sederhana dari beras sisa yang kumasak semalam. Sementara aku mengaduk panci, aku melihat Rani duduk di sudut rumah dengan wajah murung. Matanya sembab, seolah semalaman ia tak bisa tidur. Rani, makanlah dulu. Meski sederhana, ini yang ibu punya, kataku lembut. Rani menunduk. Bu, bahkan untuk makan saja sekarang aku bergantung sama ibu. Padahal dulu, aku yang merasa malu dengan ibu. Aku menatapnya. Nak, dunia ini berputar. Ketika kita tinggi hati, Allah bisa merendahkan kita. Dan ketika kita terpuruk, hanya orang terdekatlah yang akan tetap ada. Rani terisak lagi. Ia menggenggam tanganku. Bu, ampuni aku. Aku benar-benar sudah buta oleh kesombongan. Aku kira dengan uang dan harta, aku bisa hidup bahagia. Ternyata semuanya hilang dalam sekejap. Aku memeluknya erat. Ibu sudah memaafkanmu sejak lama. Nak, ibu hanya berharap kamu belajar dari semua ini. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Ingat, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain keluarga. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kebangkrutan Rani dan Dani mulai menyebar. Tetangga di kota yang dulu sering iri pada kemewahan mereka, kini hanya bisa berbisik-bisik. Astaga, dulu sombong sekali, sekarang jatuh miskin. Makanya jangan terlalu angkuh. Rezeki itu bisa pergi kapan saja. Bahkan beberapa teman dekatnya menjauh, pura-pura tak mengenal. Dani, suaminya, benar-benar pergi tanpa kabar. Ia meninggalkan Rani dengan tumpukan utang dan anak kecil. Semua orang yang dulu dipameri kekayaan mereka, kini tidak ada yang mau menolong. Sementara aku, yang dulu dianggap aib, yang diusir tanpa belas kasihan, justru menjadi tempat Rani pulang. Aku melihat wajah Rani semakin hari semakin sadar. Ia mulai membantu menjajakan kueku ke warung-warung, ikut menanak nasi, mencuci pakaian, bahkan membersihkan rumah tua ini. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Suatu sore, saat kami duduk di beranda, Rani berkata lirih, Bu, aku ingin memulai hidup baru. Meski dari nol, aku akan bekerja keras. Aku tidak mau lagi menyakiti ibu. Aku ingin menebus semua salahku. Aku tersenyum haru.
Nak, itu sudah cukup bagi ibu. Ibu tidak butuh harta atau kemewahan. Ibu hanya ingin melihatmu jadi anak yang berbakti, membesarkan cucuku dengan baik, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Air mata Rani mengalir deras. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena ibu, aku tidak tahu lagi bagaimana nasibku. Hari demi hari, aku melihat keadilan Allah nyata adanya. Anak yang dulu meninggikan diri akhirnya ditundukkan, sementara aku yang terhina justru ditinggikan dengan kasih sayang cucu dan kembalinya anakku ke pelukan. Karma itu nyata, dan keadilan akan datang pada waktunya. Hari-hari pun berjalan, perlahan kehidupan kami menemukan ritme baru. Rumah reot peninggalan orang tuaku kini kembali hidup dengan tawa cucuku, dengan langkah kaki Rani yang setiap pagi sibuk membantu, dan dengan doa-doa yang tidak pernah putus dari bibirku. Rani mulai berjualan kecil-kecilan di pasar. Ia membantu menjajakan kue-kue buatanku, dan sedikit demi sedikit, kami bisa menabung. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan layak setiap hari. Lebih dari itu, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebersamaan yang tulus. Suatu malam, setelah Bima tertidur, Rani duduk di sampingku. Ia menggenggam tanganku dengan mata berkaca-kaca. Bu, dulu aku buta. Aku terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa siapa yang benar-benar mencintaiku. Aku tega menyakiti ibu, padahal semua yang aku miliki berasal dari pengorbanan ibu. Aku janji, mulai sekarang aku akan selalu ada untuk ibu. Aku nggak akan pernah mengulang kesalahan itu lagi. Aku mengelus rambutnya, tersenyum meski mataku ikut basah. Nak, manusia memang bisa salah. Tapi yang penting, kita mau belajar dari kesalahan itu. Ingatlah, harta bisa hilang, jabatan bisa lenyap, tapi orang tua hanya ada sekali seumur hidup. Jangan pernah sia-siakan. Rani menangis dalam pelukanku. Aku tahu, luka di hatiku tidak akan hilang begitu saja. Tapi sebagai seorang ibu, memaafkan adalah kewajiban. Karena cinta seorang ibu tidak pernah bisa benar-benar padam. Kini aku sadar, Allah menuliskan semua ini sebagai ujian. Ujian untukku, apakah aku bisa sabar? Ujian untuk anakku, apakah ia bisa kembali ke jalan yang benar? Dan dari semua itu, aku mendapat hikmah yang begitu besar. Jangan pernah meremehkan doa orang tua, karena itu yang akan menjaga langkah anak-anaknya. Jangan sombong dengan harta, sebab dunia bisa berputar sekejap mata. Dan yang terpenting, hormatilah orang tuamu. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Malam itu, aku menatap wajah cucuku yang tidur pulas. Di sampingku, Rani terlelap dengan senyum tipis di wajahnya. Aku menghela napas panjang, bersyukur. Meski pernah diusir, meski pernah dianggap beban, akhirnya anakku kembali. Dan di akhir perjalanan ini, aku hanya ingin membisikkan satu doa. Ya Allah, jagalah anakku. Jadikan dia hamba yang taat, ibu yang penyayang, dan anak yang berbakti. Ampunilah kesalahannya, sebagaimana Engkau telah menguatkan hatiku untuk memaafkannya. Aku tersenyum. Karena aku tahu, akhirnya, keadilan telah ditegakkan. Dan kasih seorang ibu akan selalu jadi pelabuhan terakhir bagi anak-anaknya, apapun yang terjadi.